Gadis ini berbaring di tepi danau dan memasukkan tangannya yang terluka ke dalam air. Sekelompok ikan berwarna-warni berenang di tangannya. Ikan-ikan ini membuatnya nyaman. Dia menyingkirkan semua penyakitnya dan perlahan-lahan tertidur. Tapi dia tidak tahu bahwa ada seorang pria di dalam air. Pria itu menggambar sesuatu di tangannya. Ketika dia tersadar, dia tidak melihat apapun. Gadis bernama Tika ini adalah seorang pejuang di sebuah kerajaan. Pada saat pemimpin memakaikan medali agar dia mengambil alih tugas, tiba-tiba dia sadar bahwa di tangannya ada tato. Pemimpinnya menyalahkan dia karena lebih memperhatikan tato daripada tugasnya. Tika tampaknya sedikit kebingungan. Tepat pada saat pemimpinnya itu akan memberikan tugas kepada orang lain, Tika meraih tangannya dan air mata jatuh di tangannya. Dia membuktikan tekadnya untuk tugasnya ini. Akhirnya sang pemimpin memberikan tugas kepadanya. Dia menyuruh rekannya untuk berbaring di tepi danau. Dia sendiri akan berdiri di atas untuk membidik seseorang yang akan muncul. Pada saat dia memusatkan pikirannya ke tepi danau, pria itu kembali muncul secara diam-diam. Dia menggunakan ular agar Tika tidak berani bergerak. Dia dengan lembut mengeluarkan pena untuk menggambar tato di tubuhnya. Pada saat ini, Tika tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia menggunakan jarinya untuk menarik anak panah. Kemudian sebuah tembakan membuat ular itu terhempas. Ketika dia menoleh untuk memeriksa, pria itu menghilang tanpa jejak. Tika masih menunggu pria misterius itu keluar. Sekarang dia hanya harus kembali. Pada saat temannya mengetahui dia memiliki tato baru, Tika baru sadar bahwa dia mempunyai tato lain di lengannya. Dia mengikuti jejaknya ke area bersalju. Sebuah panah ditembakkan, tapi dia berhasil mengelak, lalu bersembunyi di balik pohon dan menunggu Tika datang. Karena dia terlalu terburu-buru untuk mengejarnya, dia tidak memperhatikan pijakannya dan terperosok ke lubang. Tapi ternyata Tika berada di belakangnya dan langsung menikamnya. Bahkan pria itu mengeluarkan darah. Menghadapi gadis yang dicintainya, dia bahkan dengan tulus tersenyum kepada Tika. Dia memberitahu Tika bahwa dia bukanlah pria jahat. Pria adalah penipu yang baik. Amarahnya membuat Tika menusuk hatinya. Jangan percaya kebohongannya. Saat bersembunyi, keduanya berguling dan menuruni lereng. Dia mencoba untuk berdiri. Sebuah pedang menebasnya beberapa kali. Dia melompat dan lepas dari cengkeraman dengan anggun. Dia bisa membuatnya jatuh cinta bahkan sampai melupakan lukanya. Sekali lagi Tika menyerangnya. Dia menjentikkan rambutnya. Dan dengan cintanya membuat amarah Tika redam. Pegang pinggangnya di bawah air yang mengalir deras untuk membasuh wajahnya. Kemudian ambil buah di pohon dan peras ke dalam air. Oleskan ke bibirnya. Gunakan jari hitamnya menggambar garis di mata dengan lembut. Dia menggunakan tangannya untuk melemparkan darah ke dahinya. Tarik roknya yang terikat erat menjadi setengah gaun seksi. Di bawah pantulan air terjun dia terkagum-kagum dengan kecantikannya sendiri. Dia tidak pernah melihat dirinya secantik ini sebelumnya. Saat dia menoleh melihat ke arah pria itu, dia mengambil topeng yang membuktikan semuanya. Dia benar-benar melintasi gunung karena ingin menemukannya. Hanya untuk Tika. Saya datang hanya karena ingin melihat dirimu. Dia tertawa. Kebencian Tika sekarang berubah menjadi cinta. Mereka akhirnya berpelukan, menari tarian yang unik, sampai akhirnya mereka tidur bersama. Tika tahu bahwa dia memiliki misi yang penting. Dia memetik bunga beracun dan langsung dimasukkan ke mulutnya hingga pingsan. Lalu Tika bergegas ke kerajaan Mohi. Dalam perjalanan untuk menaklukkan kerajaan tersebut, Tika diserang oleh beberapa prajurit. Mereka mencoba menanyakan tujuannya. Ketika mereka sedang menahan Tika, tiba-tiba dari belakang ada yang mencengkram leher mereka. Hingga prajurit itu diseret hanya dengan satu tangan. Ia mendorong kudanya ke bawah dengan kekuatannya. Pukulannya bisa dihancurkan tembok kokoh. Akhirnya dia mengalahkan musuh dengan kekuatannya. Hanya satu prajurit yang tersisa. Matanya terbelalak, perlahan-lahan mendekat. Dia mengucapkan sesuatu di mulutnya. Dia mendekat dan berlutut untuk memohon agar Han tenang. Pada saat dia menatapnya, pasukan yang lebih banyak mulai mengejarnya. Mereka berdua berlari menjauh. Tapi ketika mereka berlari, Tika terkena lemparan hingga terjatuh. Dan dengan susah payah dia berusaha untuk bangun. Han menciptakan getaran hebat yang mengakibatkan salju longsor.
Dia menggunakan tangannya untuk mengupas batang pohon untuk menuri salju. Mereka duduk di atasnya. Mereka akhirnya lolos dari masalah. Kecepatan longsor bahkan lebih cepat dari mereka. Mereka berpacu melawan maut. Berkat loncatan yang kuat mereka akhirnya berhasil selamat. Dia berkata bahwa dia memiliki misi. Han bersikeras meyakinkan bahwa dia sangat mencintainya. Maka dia akan membantu menyelesaikan misinya. Dia adalah orang yang paling berkuasa di negara ini. Karena untuk menunjukkan keagungan dan kekuatannya. Hari ini, di hadapan semua orang dia akan melawan banteng. Dia berteriak sambil meraih tanduknya. Karena kekuatannya dia pun mendapat tepuk tangan dari semua orang. Tapi banteng itu menolak untuk menyerah dan menyerang lagi. Bala berbalik untuk menerima serangannya. Bala yang baru saja bereaksi menoleh dan tersenyum. Dia melompat dengan tinggi dan memukul banteng itu hingga mati. Jelas karena dia adalah seorang raja dari kerajaan Mosi. Di bawah kepemimpinannya, negerinya menjadi damai dan makmur. Tapi rakyatnya begitu sengsara. Semua orang di negaranya dipaksa membayar upeti setiap bulan. Jika tidak, mereka akan dipukuli dan dijadikan budak. Ada satu hal yang membuat orang lain semakin marah. Yaitu ketika dia menyiksa adik iparnya yang dikurung olehnya selama 30 tahun. Pria tua botak di sebelahnya menundukkan kepalanya karena merasa bersalah. Dia putus asa untuk melindungi rajanya. Raja melihat dia tidak berdedikasi padanya. Sang raja memutuskan untuk memberinya pelajaran. Tanpa diduga raja yang marah menghunuskan pedang. Memberitahunya kematian adalah kelegaan terbaik. Kau begitu mempertahankan gadis itu. Itu karena pada 23 tahun lalu dia turun tahta. Dan gadis ini adalah istri kakaknya. Dia adalah pelindung keluarga kerajaan yang selalu setia pada ratu. Dia adalah seorang budak dan masih setia kepada raja sebelum Bala. Tika yang telah dikurung selama 30 tahun sekarang terus disiksa. Setiap hari dia dengan sabar mengambil ranting pohon dan memasukkannya ke gerobak. Tidak ada yang tahu tindakannya ini untuk apa. Di malam hari, dia pergi ke alun-alun untuk melepaskan Tina. Tapi dia bersikeras mengatakan putranya akan datang dan menyelamatkannya. Dia berkata bahwa putranya tidak akan datang. Menurutmu apakah aku gila hanya karena mengambil ranting? Tapi ranting ini untuk menyambutnya. Dia akan datang. Hari ini anaknya yang menunggang kuda akan datang. Dia melompat ke gerbang kerajaan Mohi. Menunggangi kuda lalu melompat ke air untuk berenang di bawah tembok. Setelah itu dia melompati tembok kota dan memasuki istana kerajaan. Tina memandang ke langit sambil tersenyum. Dia sepertinya merasakan waktunya telah tiba. Anakku telah tiba. Penantiannya tidak sia-sia. Sekarang semua budak berusaha untuk mengangkat patung emas. Ribuan orang dengan gembira bernyanyi dan menari. Semua budak di bawah mencoba menarik tali. Patung emas juga perlahan ditarik. Tapi mereka berada di bawah tekanan perintah untuk berteriak keras. Patung emas akan segera berdiri tegak. Seorang budak yang sudah tua kelelahan hingga pingsan. Talinya menyeret semua orang satu persatu. Budak yang tersisa ingin menahannya tetapi tidak dapat mengontrolnya. Patung itu akan terjatuh. Karena hal itu banyak orang yang meninggal secara tragis. Saat ratusan nyawa dalam bahaya, Bala dan ayahnya tidak peduli. Mereka membiarkan patung emas setinggi 100 meter terjatuh menimpa budak hingga mati. Dalam situasi ini seseorang datang dan menarik talinya. Para budak mencoba berdiri. Semua orang dengan sigap menarik kembali patung itu. Kain yang menutupi wajah pria itu tertiup angin hingga terbuka. Seorang budak terkejut ketika melihat wajahnya. Semua orang di belakang mengetahui siapa dirinya. Dengan begitu mereka tidak takut lagi kepada para prajurit. Sampai orang-orang di sekitarnya juga terus meneriakkan namanya. Pada saat ini Tina mendengar orang-orang yang meneriaki nama anaknya. Dia sudah menunggu selama 25 tahun. Sekarang adalah saatnya untuk bangkit. Semua orang tidak merasa takut dan mulai meniup terompet. Dengan antusias patung emas berhasil berdiri. Sang raja juga tampak sangat marah. Karena patung emas itu lebih mirip dengan Han. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.